nama saya Aprilia dari Sastra Inggris 22B. Saya akan menjawab 7 pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia untuk UAS Introduction to General Linguistics. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari fonologi dan juga fonem? Fonologi adalah kajian yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Sedangkan fonem adalah sebuah bahasa atau bunyi yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Contoh dari fonologi, yaitu contoh dari kata silahkan kadang sering dibaca silakan, yaitu pada kalimat silakan datang, aturannya silahkan datang. Untuk contoh dari fonem, yaitu untuk kata wis dan juga was, perbedaan di a dan i. Pertanyaan nomor 2, apa itu morfem, bone morfem, dan juga infleksional morfem? Morfem adalah unit terkecil yang memiliki arti atau fungsi tata bahasa yang dapat dipecah menjadi kata-kata. Bone morfem adalah imbuhan yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu menyambung pada kata atau sebuah kata. Contohnya prefix dan sufiks, yaitu imbuhan awal dan imbuhan akhir. Sedangkan infleksional morfem adalah tidak mengubah kata atau makna, yaitu wordless, hanya memperhalus dan menambah informasi tentang arti yang sudah ada dari kata itu. Pertanyaan nomor 3, apa pengertian dari semantik, connotation, dan juga homopon? Semantik adalah ilmu yang mempelajari arti kata, frasa, dan juga kalimat. Contohnya pada imbuhan ber dengan uang, yaitu maknanya orang itu memiliki uang pada kalimat orang itu beruang. Connotation adalah makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Contohnya, meski kelihatan tegar, namun sebenarnya anak itu kecil hati, yaitu artinya anak itu penakut. Homopon adalah kata yang berbeda namun mempunyai penyebutan yang sama, seperti kata si dan juga sea. Si artinya melihat dan sea artinya laut. Pertanyaan nomor 4, yaitu apa pengertian dari pragmatik? Pragmatik adalah bahasa untuk membuat seseorang mempunyai elokusi, yaitu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kode yang bermakna. Contohnya saat sedang berada di rumah seseorang, kita berbicara, aduh tenggorokan saya kering, itu artinya kita meminta minum dan tuan rumah memberikan minum kepada kita. Pertanyaan nomor 5, yaitu tentang variasi bahasa dan juga ranah sosial. Variasi bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama, yaitu misalnya pada di daerah desa itu menggunakan aku, kamu, saya, dan bukan menggunakan gue dan lo. Sedangkan ranah sosial yaitu meliputi ras, agama, umur, sosial, dan juga tempat tinggal, yaitu mungkin berbeda juga saat berbicara atau berinteraksi. Pertanyaan nomor 6, yaitu saya memilih dari 3 tersebut, saya memilih discourse analysis, yaitu tentang the power of language in media. Seperti yang kita lihat, banyak sekali di media yang banyak menggunakan tulisan dan juga berbicara di media sosial untuk mempengaruhi masyarakat luas. Contohnya seperti menulis berita, reporter, membicarakan sesuatu atau hal yang sedang tren, dan memberikan banyak informasi yang bisa dilihat kapan saja. Contohnya saat berita soal COVID-19 dan juga saat untuk melepas masker,
untuk selesainya social distancing, itu semua berada di media sosial, dan itu banyak berpengaruh juga bagi masyarakat luas, serta untuk para author dan juga influencer juga menggunakan media sosial untuk mempengaruhi anak-anak muda dan juga orang-orang lainnya. Pertanyaan nomor 7 yaitu tentang fenomena bahasa yang menarik dan juga ingin kamu pelajari. Menurut saya yang paling menarik yaitu bahasa untuk pembuatan puisi dan juga pembuatan pantun menggunakan kata-kata kiasan yang indah. Itu sebenarnya sungguh sangat menarik dan juga bisa menambah wawasan untuk kita menemukan vocab baru. Tetapi pada zaman sekarang, untuk anak-anak gaul zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan kata-kata baru atau kata-kata singkatan dan juga istilah-istilah baru seperti istilah deplak, artinya membicarakan soal hati ke hati, yaitu membicarakan tentang kondisi dan juga curhat lah pada umumnya, dan juga tentang body shaming, yaitu mengomongi penampilan fisik, healing seperti jalan-jalan dan mencari suasana baru, dan juga singkatan seperti OTW, on the way, dan juga bahasa Indonesia TBL, takut banget loh. Itu sering terjadi. Sebenarnya itu tidak merusak bahasa Indonesia, hanya untuk digunakan sebagai percakapan antara anak muda zaman sekarang saat menggunakan atau berbicara dengan orang yang lebih dewasa, mungkin itu tidak sopan. Dan juga ada kata kurlep, ya artinya kurang lebih, dan juga seperti papdong, itu artinya meminta foto atau apapun yang berkaitan dengan keseharian kita. Sebenarnya saya juga belajar tentang banyaknya bahasa, seperti bahasa-bahasa yang saat berinteraksi atau menonton film itu bisa kita berbicara bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain-lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.